Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai seorang suami punya tanggung jawab di rumah. Sebagai laki-laki kita juga punya tanggung jawab. Kalau anak laki-laki jaga ibunya, jaga adiknya dan kakaknya yang perempuan. Betul apa betul? Betul. Nah, ngomongin soal kewajiban seorang laki-laki khususnya suami, tentu di antara kita punya permasalahan masing-masing yang dihadapi sebagai istri atau sebagai bagian dari keluarga. Ada juga teman-teman kita yang mau curhat dengan tema kita ini. Apa yang akan dicurhatin dan apa yang akan ditanyakan, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita. Saya dua bersaudara. Saya memiliki kakak laki-laki. Kondisi keluarga saya, ayah saya sudah tidak bisa lagi menafkahi keluarga. Nah, dari yang saya tahu, secara hukum Islam, kalau ayah sudah tidak sanggup lagi menafkahi keluarga, kakaklah yang menggantikan peran ayahnya di keluarga. Nah, tapi kondisinya kakak saya ini susah dan sulit sekali dimintai tolong. Bahkan seringkali menolak tanpa alasan yang jelas gitu, Pak Ustadz. Kira-kira menurut Pak Ustadz bagaimana ya? Terima kasih. Kira-kira menurut Pak Ustadz gimana? Kiai gimana Yai? Monggo Yai. Mintanya yang gimana itu? Mintanya yang seperti apa gitu ya? Minta tolongnya seperti apa gitu? Jadi kadang-kadang laki-laki itu mau enaknya aja. Betul nggak Bu kira-kira Bu? Oh. Kayaknya dari kalau hati. Kalau yang nggak enak itu malah lari Bu ya. Iya. Termasuk anak laki-laki. Padahal walidzakari mislu hadzil unsayain. Seandainya bapak ibunya meninggal, itu anak laki-laki mendapatkan lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan cuma separuh. Kenapa kok separuh? Sebetulnya di sini adalah kenapa anak laki-laki diberikan lebih besar? Karena punya tanggung jawab yang lebih besar. Ngurusi anak-anak yang lain itu tanggung jawab anak laki-laki. Nah sekarang giliran nggak enak, dia nggak tanggung jawab. Giliran enak-enak minta waris duluan. Iya. Ini masalahnya. Nah oleh karena itu kalau terjadi seperti ini tentu harus ada musyawarah, diskusi, ya. Islah itu tadi saya belum sampaikan. Salah satu maknanya adalah rekonsiliasi, ya kan? Kalau ada syikok ini potensi sebuah perpecahan di kalangan keluarga. Ini biasanya digunakan suami istri. Itu kalau ada syikok, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Kirim tadi hakam wasit, orang yang paling dekat pihak istri atau suami, iyurida islaha, manakala mau terjadi rekonsiliasi islah. Jadi harus diislahkan. Panggil. Dikasih tahu lu kagak bener lu. Tapi secara baik, ya kan. Dimusyawarahkan secara baik bahwa anak laki-laki punya tanggung jawab. Iya. Betul gak Bu? Betul. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bon. Terima kasih Yai. Buya, tadi Kiai kan udah menjelaskan, boleh nggak Buya menjawab pertanyaan saya yang di awal tadi, bahwa pada saat seorang suami ini pertanyaan masih sama. Ada seorang suami bercerai dengan istrinya, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya dan tidak dinafkahi, nggak dinafkahi kan gitu. Memang yang benarnya itu kalau udah cerai itu seperti apa sih kalau sampai terjadi viroh? Seorang laki-laki jika dia sampai terjadi viroh, tanggung jawabnya terhadap mantan istri dan anak-anaknya seperti apa? Masih ada atau sudah putus? Ini hanya menjelaskan supaya bisa lebih paham. Silakan Buya.
Iya, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak sehingga tanggung jawab terhadap anak tidak putus mestinya. Baik tanggung jawab lebih-lebih tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab moral, tanggung jawab pengasuhan. Kita diinformasikan oleh Al-Quran ketika Yakub alaihi salam sakaratul maut itu masih sempat mengumpulkan anak dan dia didik anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Padahal anaknya udah gede-gede, udah dewasa. Ini ayahnya mau sakaratul maut tapi masih melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah yang mengingatkan anaknya untuk jadi orang baik dan lain-lain. Hanya kalau dalam nafkah yang sifatnya fisik atau finansial katakanlah, tentu kira-kira sampai anak itu sudah punya atau sampai usia yang bisa tanggung jawab sendiri, usia berkeluarga, usia bekerja. Nah sebenarnya dalam Islam seseorang dianggap dewasa itu kan kalau dia sudah baligh. Orang kalau sudah baligh itu dalam Islam sudah dianggap dewasa. Nah usia maksimal baligh itu berapa tahun Bu? Baik laki-laki maupun perempuan walaupun tidak ada tanda-tanda dia baligh. Kalau dia sudah melewati 15 tahun dia sudah dianggap baligh di kitab-kitab fikih. Iya. Dasarkan kita diajarkan itu di taklim-taklim. Nah 15 tahun itu sebenarnya sudah dianggap usia remaja yang harus diajarkan tanggung jawab dan lain-lain. Tapi kan ini usia ideal. Kadang-kadang teks fikih juga mesti dicocokkan dengan konteks yang ada. Tidak semua anak usia 15 tahun dia bisa cari nafkah. Iya betul. Dia masih usia sekolah, dia masih usia pencarian jati diri. Mungkin beda case-nya dengan ibu-ibu dulu. Di zaman dulu usia 15 tahun. Anak-anak dulu mandiri. Lalu kemudian mungkin sudah bisa cari uang sejak kecil. Yeah. Ya kan konteksnya sekarang beda. Jadi setidaknya selesai pendidikannya lah. Ya sehingga lepas tanggung jawab ayah terhadap pendidikan. Dan selebihnya baru si anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya kira itu ya. Jadi kalaupun sudah viroh nih informasi ya bapak itu viroh itu pisah ya. Bapak itu ya tetap harus tanggung jawab sama anak-anaknya. Betul. Nah kalau sama istrinya udah selesai ya. Walaupun istrinya belum menikah ya udah nggak nafkahin istrinya lagi ya. Iya. Mantan istrinya maksud saya. Enggak ya. Tapi hubungan tetap dijaga. Hubungan tetap dijaga. Ya. Ya silaturahim harus dipelihara. Iya siap. Boleh ya Kiai nggak apa-apa ya sama mantan istri. Iya dengan siapapun dengan boleh kita. Ntar nggak takut CLBK gitu nggak kalau udah nikah? Siapa tahu. Ya syukur-syukur begitu ya. Amin. Jangan sampai kemudian karena peristiwa cerai, firaq, pisah. Lalu kemudian ibu menceritakan sosok ayah banyak yang tidak baik. Ataupun ayah menceritakan sosok mantan ibu dari anak-anak sesuatu yang tidak baik. Apa yang terjadi? Orang fobia untuk nikah. Nikah iya. Gak mau nikah. Ya, dan di beberapa negara sudah terjadi kan orang takut buat nikah. Nah kita jangan sampai ini berita-berita yang berseliweran juga tentang KDRT dan lain-lain. Kita harus imbangi dengan konten-konten dan berita yang sifatnya positif. Rumah tangga itu enak kok, nikmat kok, ibadah kok, pahalanya gede kok. Ibu ya, Bu. Ibu makan sendiri pahalanya beda sama makan sama suami. Iya. Makanya yang janda nikah lagi. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih banyak Kiai ilmunya hari ini, Masya Allah. Bu, habis ini kita ngaji yuk. Sama Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.